pemberian probiotik ini prinsip dasarnya adalah untuk memperbaiki sistem digestif ternak, sistem pencernaan ternak. Nah, di budidaya perairan ada yang namanya pakan alami, ada yang dinamakan juga pakan buatan. Nah, kalau misalkan contoh pakan buatan, pakan alami apa? Ya salah satunya bandeng ya. Jadi di Gresik di mana saja biasanya budidaya tambak itu tidak diberikan pakan buatan. Nah, ini pakan buatan salah satunya pelet ini nih. Ya, diberikan pakan buatan. Nah, bagaimana caranya? Ya kemarin saya sampaikan. Jadi ketika sudah panen, ini untuk tambak-tambak yang tidak diberikan pakan buatan ya. Setelah panen, nanti dikeringkan kondisi macam seperti kemarin itu ya, sawah. Nah, kemudian dibutuhkan 6 tub eco farming original dilarutkan di dalam 1 liter air juga. Nah, yang 1 liter ini langsung dibagi 10. Ya, yang 1 liter ini langsung dibagi 10. 1 liter dibagi 10 untuk 10 tangki. Nah, maka per 100 milinya atau per tangkinya itu untuk 1000 meter persegi. Tuntaskan semua sampai selesai. Nah, setelah disemprot di aplikasi penyemprotan ya, bisa tunggu sampai beberapa jam atau lebih bagusnya pagi ini disemprot, kemudian nanti sore itu sudah diairin lagi. Misalkan airnya 50% dari tinggi tambak. Nah, setelah diisi setengah, baru dibutuhkan 40 karung kotoran ternak dari jenis kambing misalkan ya. Nanti dilempar langsung ke kolam tersebut tanpa harus dibuka. Nah, tujuannya untuk kultur fitoplankton. Nah, jadi ketika nener atau bibit bandeng, dia sudah tersedia makanan alami ya dari jenis fitoplankton. Tapi tidak terlalu spesifik ya. Dikasih daun pun ya kadang dimakan kadang enggak, tapi lebih cenderung ke daging gitu. Ya. Jadi lele ini kebetulan Bapak cukup senior di lele ya. Jadi lele ini kalau kita tidak bisa mensiasati pakan, yang ada adalah kerja bakti, nunggu ternak itu sendiri termasuk ikan, perikanan ya. Karena setelah pencernaan didominasi oleh bakteri yang menguntungkan, maka bakteri yang merugikan akan ditekan sehingga tingkat palatabilitas pakan yang diberikan juga meningkat. Kemudian jamur atau cendawan, ya, kalau sudah terkena itu, nah itu nafsu makan sudah mulai turun. Nah, itu pun sama ya, ada yang namanya hama dan penyakit juga pada perik. Jadi dengan adanya pemberian ini, pakan satu bagian. nah kita sepakat dulu, ini namanya adalah biang probiotik eco farming. Kalau di biang ini kita ambil 7 mili, kemudian dimasukkan dalam 1 liter, itu namanya larutan probiotik. Kita bilangkan dulu ya, supaya ada kesepakatan. Nah, jadi rumusnya 3:1 saja. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, ini. Pakan murah. Kalau pakan murah baunya bau ubi, bukan bau tepung ikan ya. Nah, makanya para praktis dari biomasa itu bobot ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Jadi misalkan kalau kita punya 100 kilo, berarti 3%-nya berapa? 3 kilo. 3 kilo yang ditabur pakannya itu secara hitung-hitungan materi budidaya perikanan. Ikan lele ini gimana caranya supaya untung? Dia menekan sebisa mungkin tidak menggunakan pakan komersil yang punya protein sampai 31%. Memang betul 31% itu bisa mempercepat pertumbuhan. Cuman harganya inilah yang tidak bersahabat dengan para peternak ikan lele ini. Nah, makanya saya 360.000 per 30 kilo ya. Iya. Nah, saya untuk yang pakan 17%-nya dari Sinta itu masih bisa mendapatkan di 265, Mbak. Tapi 17%. Nah, maka kuncinya itu tetap tingkat palatabilitasnya akan disukai ternak karena dia lebih bau tepung ikan. Tapi berbeda dengan yang seperti ini. Jadi pakan pelet ini ada yang bau seperti ubi, Pak ya. Ada cap hiu yang lain-lain, itu sudah tidak digunakan oleh para praktisi ikan. Di RPH ayam potong itu dihargakan 2.000 bisa diantar. Murah, cuman kualitas air akan berbau, Pak. Iya, luar biasa. Dan bau itu kalau jadi gini, meskipun ikan lele ini tahan karena punya organ arboresen, nanti akan kita buktikan seperti apa arboresen itu. Jadi seperti bunga karang di bagian kepala ini ya. Nah, itu yang bisa sebagai alat bantu dia hidup
di dalam kondisi air yang kurang oksigen. Tapi itu pun harus terbiasa dulu. Kalau belum terbiasa, belum adaptasi, ya mati-mati juga ikan itu. Tas air, yang ketiga pakan. Nah, ini harus saling menguatkan. Jadi jangan sampai kejadian ya. Nah, berarti kita harus membuat sekarang yang satu bagiannya apa? Ya? Yang satu bagiannya apa? Larutan probiotik ini. Nah, bagaimana caranya? Kan jelas kalau ini 3 kilo, berarti ininya 7 mili, ya, larutan ekofarmingnya, kemudian airnya 1 liter, ya. Ini 3 kilo bobot, ini yang satunya adalah volume larutan, ya. Nah, sekarang soal ceritanya dulu kalau kita belajar ada soal cerita ya. Nah, ini berapa kebutuhan